Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Arwinata, kelas 12 IPS 2, akan menjelaskan tentang negara maju dari negara Singapura. Fisiografi. Letak astronomis dan geografis. Letak astronomis Singapura adalah 1 derajat 11 LU, 1 derajat 28 LU, dan antara 103 derajat 38 BT dan 104 derajat 5 BT. Luas wilayah negara ini kurang lebih 658 km persegi. Letak geografis negara Singapura adalah sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Singapura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Kondisi relief negara Singapura bagian timur dataran rendah dan rawa-rawa. Singapura beriklim yaitu iklim tropis hangat dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata sekitar 23 derajat sampai 32 derajat Celcius. Musim hujan biasanya dimulai dari bulan November hingga Januari. Ini adalah peta Singapura. Penduduk di Singapura yaitu jumlah penduduk Singapura mencapai kurang lebih sekitar 5.850.342 jiwa. Kelompok etnis Tionghoa 77%, Melayu 14%, India 7,6%, lain-lain 1,4%, sumber sensus 2000. Agama menurut sensus 2000, agama yang paling banyak dianut di Singapura adalah agama Buddha, 42,5%. Agama lain yang dianut adalah Kristen, 18,8%, Islam 14,9%, Teoisme 8,5%, agama Hindu 4,0%, dan lain-lain 18,3%. Dari penduduk Singapura tidak beragama. Lanjut. Perekonomian negara Singapura. Pertanian. Hasil pertanian negara Singapura yaitu kelapa. Mengapa kelapa? Karena Singapura tidak mengembangkan pertanian, karena luas wilayah sempit dan lahan yang tersedia juga terbatas. Kesimpulannya, bahwa letak astronomis Singapura adalah 11 derajat 1 derajat 11 LU, 1 derajat 28 LU, dan antara 103 derajat 38 BT dan 104 derajat 5 BT. Luas wilayah negara ini kurang lebih 658 km persegi, dan hasil pertanian negara Singapura adalah kelapa. Peternakan. Hasil tambang Singapura tidak memiliki hasil tambang. Hasil industrinya elektronik, kimia, keuangan, dan perbankan, perumahan, pariwisata, perdagangan. Ekonomi Singapura. Ekonomi Singapura merupakan salah satu yang paling terbuka di dunia. Korupsinya terendah, ketujuh paling pro bisnis, dengan pajak rendah 14,2% dari produk domestik bruto, serta memiliki PDB per kapita tertinggi ketiga dunia. Ya, lanjut ke kawasan wisata Singapura. Yang pertama itu Merlion Park. Merlion Park itu adalah sebuah patung dengan kepala singa dan berbadan ikan yang sudah menjadi maskot Singapura. Nama Merlion merupakan gabungan dari mermaid dan lion, atau dalam bahasa Indonesia adalah ikan duyung dan singa. Taman Merlion Park buka 24 jam setiap hari dan tidak dipungut biaya bagi siapapun yang ingin berkunjung. Yang kedua, Universal Studios. Universal Studios adalah taman hiburan seperti Dufan di Jakarta dan merupakan salah satu tempat wisata di Singapura yang paling terkenal bagi warga Indonesia. Harga tiket Universal Studios pada akhir pekan, tanggal merah, dan musim liburan cukup mahal bagi
bisa sampai sekitar 1 juta rupiah untuk orang dewasa. Yang ketiga, Orchard Road. Orchard Road atau Jalan Orchard adalah nama sebuah jalan di Singapura yang sangat terkenal dengan wisata belanjanya. Selain dipenuhi pusat belanja, Orchard Road dipenuhi restoran. Yang keempat, Sentosa Island. Sentosa Island adalah sebuah tempat wisata di Singapura yang lengkap, namun tidak menyatu dengan pulau utama Singapura, melainkan berada di pulau yang terpisah. Banyak cara untuk mencapai Sentosa Island. Yang paling menarik adalah dengan menggunakan kereta gantung, karena Anda juga dapat menikmati pemandangan kota Singapura dari ketinggian. Lanjut, pendidikan dan kesehatan. Sistem pendidikan di Singapura. Kurikulum pendidikan Singapura ternyata tidak berbeda jauh dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Mereka juga menyelenggarakan ujian nasional atau sering disebut juga UN bagi semua siswa. Setiap akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bedanya jenjang pendidikan di Singapura itu agak berlibat. Anak-anak di Singapura masuk ke pendidikan formal mulai dari tingkat TK, lanjut ke SD, selama 6 tahun. Setelah itu mereka masuk SMP sampai SMA selama 5 tahun. Lalu ke tingkat persiapan menuju kuliah. 3 tahun baru masuk universitas. Sarana kesehatan di Singapura. Saat ini di Singapura terdapat 22 rumah sakit dan fasilitas medis Singapura yang terkreditasi oleh Joint Commission International. Akreditasi tersebut merupakan standar emas yang diakui dunia untuk mengukur kualitas pelayanan medis rumah sakit atau klinik. Pada tahun 2000, sistem perawatan kesehatan Singapura mendapat peringkat ke-6 dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai yang terbaik di antara 100 negara di dunia. Ya, lanjut ke kebudayaan. Kebudayaan di negara Singapura yaitu etnis. India kebanyakan dari suku Tamil, sebagian besar dari etnis India Singapura beragama Hindu. Kebiasaan unik di negara Singapura. Dia Singlish adalah hal yang paling unik terkenal dari Singapura. Singlish atau Singapore English adalah cara orang Singapura menggunakan bahasa Inggris dengan berbahasa campuran bahasa Hokkien dan Malaysia. Tata bahasa Singlish merupakan bahasa Inggris, tidak sesuai dengan tata bahasa Inggris asli. Sekarang ke teknologi yang ada di Singapura. Menceritakan tentang perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. Di Singapura memang tidak akan ada habisnya masyarakat di negara bekas pendudukan Inggris tersebut kebutuhan akan bandwidth internetnya sangat dilayani kalau tidak ingin disebut dimanjakan oleh pemerintahnya. Salah satunya adalah program layanan internet wireless hotspot yang berjuluk Wireless at SG. Program tersebut menurut Menteri Kominfo Singapura Lee Boon yang ketika membuka ajang Komunitas Asia 2007 pada Selasa 19/6/2007 bertujuan untuk menyelimuti sebagian besar sentra bisnis dan perumahan Singapura dengan akses internet. Saat ini telah terpasang lebih dari 3.400 titik wireless hotspot di wilayah Singapura per September. Tahun ini akan ditambah 1.600 titik lagi, ujar Boon. Yang menurut Boon, yang saat ini sudah sekitar 430.000 orang yang mendaftar dan langsung bisa menikmati layanan broadband wireless secara cuma-cuma tersebut. Sekarang lanjut ke kerjasama antara Indonesia dan Singapura. Penghindaran pajak berganda. Kesepakatan penghindaran pajak berganda atau tax telah disetujui oleh kedua negara yang ditekan
oleh Menteri Sri Mulyani dan delegasi dari Singapura. Tax treaty ditunjukkan untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber negara tempat sumber penghasilan berasal dan negara domisili, negara tempat wajib pajak tinggal atau menetap. Tax treaty ditunjukkan untuk menghindari pajak berganda yang akan membebani dunia usaha, meningkatkan investasi asing, hingga meningkatkan sumber daya manusia. Pelatihan Industri 4.0. Indonesia dan Singapura sepakati realisasi dan penguatan kerjasama dalam pelatihan industri 4.0. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengatakan kedua negara turut membahas kerjasama di bidang investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Singapura adalah negara sumber investasi terbesar di Indonesia sejak 2014. Saya sangat menghargai komitmen Singapura untuk terus melanjutkan kerjasama investasi termasuk proyek infrastruktur di Indonesia, tuturnya. Pendidikan pesantren. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin pun juga melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Singapura Halimah Yacob. Pertemuan tersebut berlangsung selama 30 menit dan tertutup. Dari pertemuan tersebut, Ma'ruf mengaku Singapura dan Indonesia bersepakat untuk mendalami kerjasama 3 bidang kerjasama, salah satunya pendidikan. Untuk bidang pendidikan, Ma'ruf mengatakan ada beberapa usulan peningkatan kerjasama yang dapat dilakukan dengan Singapura, seperti di bidang vokasi di pesantren. Tujuannya agar SDM para santri dapat turut diperkuat dan dikembangkan. Menangani virus corona. Terkait kerjasama di bidang kesehatan, Mahfud mengatakan Indonesia dan Singapura bersepakat menjalin kerjasama dalam menangani penyebaran virus corona. Diketahui Singapura sendiri sudah terdapat 18 pasien positif terdiagnosa virus corona, sedangkan Indonesia masih mengkarantina 238 warga negara Indonesia asal Wuhan di Kabupaten Natuna untuk menjalani masa observasi. Kita harus kembangkan kerjasama di bidang penelitian, saling tukar informasi dan teknologi dalam rangka pencegahan penanganan kasus-kasus kesehatan. Jelas Ma'ruf menandasi. Meningkatkan nilai investasi. Indonesia Singapura sepakat untuk meningkatkan nilai investasi bagi masing-masing negara sebagai upaya mempererat hubungan kerjasama. Singapura merupakan negara investor terbesar di Indonesia, maka kita harapkan ke depan jangan menjadi mengecil tetapi lebih membesar investasinya, ujar Wapres. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monica dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara berkembang, yaitu negara Lebanon. Secara astronomis, negara Lebanon berada di antara 33 derajat sampai 35 derajat lintang utara dan 35 derajat sampai 37 derajat bujur timur. Negara Lebanon berbatasan dengan Suriah di sebelah timur dan utara, sedangkan di sebelah selatannya adalah Israel. Di sebelah barat Lebanon adalah Laut Tengah dengan garis pantai sepanjang 225 km. Lebanon memiliki iklim 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Pada saat musim dingin, suhu bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Tanpa tersebut, dapat diketahui bahwa tahun 2020, populasi jumlah penduduk negara Lebanon mencapai kurang lebih 6.825.445 jiwa. Kemudian, angka presentasi pertumbuhannya di tahun 2019 sampai 2020 mencapai sebesar
minus 0,44% atau kurang lebih 30.268 jiwa. Negara Lebanon merupakan bagian dari benua Eropa. Oleh sebab itu, negara Lebanon termasuk ke dalam ras Kaukasoid atau berkulit putih dan berambut pirang. Pertanian di Lebanon adalah sektor paling produktif ketiga di negara itu setelah sektor tersier dan industri. Produksi ternak di Lebanon merupakan kegiatan penting, terutama di daerah pegunungan dan di daerah Baalbek Hermel di rangkaian pegunungan timur, di mana kesuburan tanahnya relatif rendah. Di negara Lebanon terdapat banyak sekali industri, di antaranya sebagai berikut. Negara Lebanon juga banyak sekali melakukan impor dan ekspor. National Museum of Beirut merupakan tempat bersejarah yang ada di ibu kota Beirut. Tempat ini menjadi pusat budaya dan artefak arkeologi terutama mengenai sejarah dari Lebanon. Taman ini dulunya adalah hutan pinus yang sangat besar, namun karena di tahun 1982 terjadi ledakan bom, akhirnya tempat tersebut dijadikan taman yang menjadi jantung sekaligus paru-paru kota tersebut. Masjid Muhammad Al-Amin ini adalah masjid terbesar yang ada di kota Beirut. Masjid ini dibuka pada tahun 2008 dan disebut sebagai Blue Mosque karena memiliki kubah berwarna biru. Pantai ini merupakan pantai terbaik yang selalu menjadi daya tarik wisatawan. Tempat ini sangat cocok untuk mereka yang ingin menikmati matahari terbenam sambil duduk di batu-batu besar yang ada di pinggir pantai. Pendidikan di Lebanon diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi atau MEHE. Di Lebanon, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Arab diajarkan sejak tahun-tahun awal di sekolah. Pendidikan di negara Lebanon diwajibkan dari usia 6-14 tahun. Sistem pendidikan Lebanon terdiri dari 5 siklus yang terbagi menjadi 3 subdivisi utama, yaitu tingkat prasekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan lebih dari separuh fasilitas perawatan kesehatan baik itu klinik atau rumah sakit tidak berfungsi. Hal ini terjadi karena ledakan ribuan ton amonium nitrat di gudang pelabuhan Beirut dan wabah corona. Kebiasaan unik masyarakat Lebanon. 1. Tembakan meriam di Lebanon. Penembakan meriam sebagai tanda buka puasa di Timur Tengah. Di Timur Tengah, meriam ditembakkan setiap hari selama bulan Ramadan untuk menandai akhir puasa hari itu. Tradisi ini yang dikenal sebagai Midfa al-Iftar yang sudah ada di Mesir lebih dari 200 tahun yang lalu, ketika negara itu diperintah oleh penguasa Ottoman Qasqodam. Sekitar 78 orang telah meninggal dan 4.000 menderita luka-luka dalam ledakan dan kebakaran yang mengguncang Beirut pada hari Selasa. Ledakan 22.750 ton amonium nitrat memang bukan main-main. Udara di kota Beirut pun dilaporkan tercemar di nitrogen oksida atau N2O. Sedangkan sebagai dampak dari ledakan amonium nitrat N2H4NO3. Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise.